Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seberapa syariahkah bank syariah di Indonesia? Lalu, apa benar bank syariah sama saja dengan bank konvensional? Yuk kita jabarkan. Sebelumnya, apa itu bank syariah? Sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung gharar, maisir, riba, dolim, dan objek yang haram. Selain itu, dalam Undang-Undang Perbankan Syariah juga mengamanahkan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya, dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf sesuai kehendak pemberi wakaf. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan kewenangan kepada MUI yang fungsinya dijalankan oleh organ khususnya, yaitu DSN MUI, untuk menerbitkan fatwa kesesuaian syariah suatu produk bank. Kemudian, Peraturan Bank Indonesia yang saat ini menjadi POJK, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, menegaskan bahwa seluruh produk perbankan syariah hanya boleh ditawarkan kepada masyarakat setelah bank mendapatkan fatwa dari DSN MUI dan memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian, apa saja kegiatan usaha bank syariah? Penasaran nggak sih? Nah, ini nih beberapa unit usahanya. Yang pertama, menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro dan tabungan menggunakan akad wadiah. Penasaran nggak sih akad wadiah itu apa? Nah, akad wadiah ini akad penitipan uang di mana pihak yang dititipi boleh memanfaatkan uang tersebut. Akan tetapi, keuntungan dari pengelolaan uang tersebut sepenuhnya menjadi milik bank. Nasabah tak punya hak atas keuntungan pengelolaan dananya itu. Namun, umumnya pihak bank akan memberikan bonus ke nasabahnya secara sukarela. Yang kedua, menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito dan tabungan menggunakan akad mudharabah. Penasaran nggak sih akad mudharabah itu apa? Nah, akad mudharabah yaitu akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana sohibul mal dengan nasabah selaku mudharib yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan tentunya halal. Nah, hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati. Yang ketiga, menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan yang pertama, akad mudharabah, yaitu ada bank sebagai pemilik dana dan ada orang yang memiliki kemampuan untuk menjalankan usaha atau bisnis yang membutuhkan dana. Dengan kerjasama atau kesepakatan untuk mencari keuntungan yang diperoleh kemudian dibagi para pihak sesuai perjanjian. Bank sebagai pemilik dana yang menanggung kerugian yang tidak disebabkan oleh pengelola asalkan dana pokoknya tidak berkurang. Yang kedua, ada akad musyarakah, yaitu dua pihak atau lebih masing-masing pihak menempatkan modal, ada objek usaha yang diperjanjikan, ada pembagian risiko dan keuntungan dari hasil usaha. Kemudian yang keempat, menyalurkan pembiayaan penyewaan barang berdasarkan akad ijarah muntahiyah bitamlik. Biasanya digunakan dalam pembelian rumah menggunakan sistem KPR atau kredit lain. Dalam sewa menyewa tersebut, uang pembayaran sewanya sudah termasuk cicilan atas harga pokok barang, kepemilikan objek menjadi hak penyewa setelah masa sewa berakhir. Yang kelima, melakukan pengambil alihan utang berdasarkan akad, yaitu pemindahan atau pengalihan penagihan utang dari orang yang berutang pada orang yang akan menanggung utang tersebut dan melakukan fungsinya sebagai wali amanat berdasarkan akad wakalah. Terus apa sih perbedaan mendasar dari bank konvensional dan bank syariah? Yang pertama, dari bank konvensional sendiri bebas nilai, sedangkan dalam bank syariah berinvestasi pada usaha yang halal. Kemudian dalam bank konvensional kita mengenal riba, sistem bunga, sedangkan dalam bank syariah atas dasar bagi hasil, margin keuntungan, dan fee. Kemudian dalam besarannya, bank konvensional besaran bunganya tetap, sedangkan dalam bank syariah besaran bagi hasil berubah-ubah tergantung kinerja usaha. Tujuan dari bank konvensional kebahagiaan dunia saja, profit oriented, sedangkan dalam bank syariah kebahagiaannya tidak hanya kebahagiaan dunia tapi juga kebahagiaan di akhirat nanti, jadi profit dan pahala oriented. Dalam hubungannya, bank konvensional ini hubungannya hanya antara debitur dan kreditur. Sedangkan dalam bank syariah ini bermacam. Jadi pola hubungannya yang pertama kemitraan.
musyarakah, dan mudharabah. Yang kedua, antara penjual dan pembeli, murabahah, salam, dan istisna. Yang ketiga, sewa menyewa, ijarah. Yang keempat, antara debitur dan kreditur dalam pengertian equity holder. Kemudian dalam pengawasan sendiri, bank konvensional ini nggak ada yang ngawal, jadi tidak ada lembaga sejenis dengan Dewan Pengawas Syariah. Sedangkan dalam bank syariah, ini ada Dewan Pengawas Syariahnya. Penasaran nggak sih sama perbedaan antara sistem bunga bank dengan prinsip bagi hasil bank syariah? Nah, yang pertama, dalam sistem bunga ini, asumsi selalu untung. Yang kedua, didasarkan pada jumlah uang pinjaman. Yang ketiga, nasabah kredit harus tunduk pada pemberlakuan perubahan tingkat suku bunga tertentu secara sepihak oleh bank. Yang keempat, tidak tergantung pada kinerja usaha. Yang kelima, riba. Nah, sedangkan dalam sistem bagi hasil, yang pertama, ada kemungkinan untung atau rugi. Yang kedua, didasarkan pada rasio bagi hasil dari pendapatan atau keuntungan yang diperoleh nasabah pembiayaan. Yang ketiga, margin keuntungan untuk bank yang disepakati bersama hingga berakhirnya masa akad. Yang keempat, jumlah pembagian bagi hasil berubah-ubah bergantung kinerja usaha. Yang terakhir, insya Allah tidak ada riba. So, pilih bank konvensional atau bank syariah nih? Kalau aku sih pilih bank syariah.